Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizkia Prakoso dengan NIM 632500169 dan teman saya. Perkenalkan, saya Tiwi Anastasia Vidi dengan NIM 632500392. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat database dengan menggunakan MySQL atau CLI melalui XAMPP. Nah, sebelum lanjut ke video penjelasannya, saya dan teman saya ingin meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Nanda Dias Arizona Eskom MMM.com karena telah memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki nilai dan atas kesalahan kami. Oke. Terima kasih Pak Nanda. Lanjut aja dalam proses pembuatannya. Nah, pertama teman-teman buka dulu XAMPP. Nah, lalu terus teman-teman startkan MySQL-nya terlebih dahulu. Nah, lanjut untuk memasuk CLI-nya, teman-teman tekan Windows R. Nah, langsunglah kita masuk di dalam CLI-nya nih. Nah, pertama kita ketik XAMPP _MySQL _bin _MySQL.exe petik 2 min u root min p. Nah, artinya di sini kita akan masuk di dalam MariaDB, yaitu dengan login MySQL sebagai user root. Nah, dengan opsi min p itu untuk berarti kita memasukkan passwordnya. Setelah itu berhasil. Nah, terus langkah selanjutnya kita akan membuat database, yaitu dengan perintah create database campus DB. Nah, kali ini kita akan membuat database campus DB. Nah, terus kita gunakan use campus DB. Nah, yang artinya itu berfungsi untuk kita berpindah atau memilih database tersebut sebagai database aktif yang kita kerjakan nantinya. Oke. Lanjut, ini show database ini kita untuk menampilkan semua database kita nih, apakah database tadi itu udah masuk atau belum. Nah, lanjut langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dosen, yaitu dengan create tabel dosen. Nah, buka kurung. Nah, di sini kita isi ID, nama, dan bidang. Terus di ID ini ada integer primary key auto increment. Nah, kolom ini bertipe integer. Nah, dijadikan primary key. Nah, ini menjadi kunci utama di setiap baris. Dan auto increment itu artinya nilai akan bertambah secara otomatis setiap ada data barunya. Oke. Nah, lanjut di nama. Nama ini ada tipe datanya varchar not null. Nah, kolom ini bertipe variabel varchar. Maksimal ini 100 karakter not null, yang artinya tidak boleh kosong. Nah, di bidang ini bertipe data varchar 100. Nah, sama juga dengan nama, yaitu maksimal isinya itu 100 karakter. Terus kita untuk menjalankan perintahnya itu engine sama dengan inodb default charset sama dengan utf8mb4. Nah, arti engine sama dengan inodb ini itu menentukan mesinnya untuk menyimpan tabel mendukung relasi antar tabel, yaitu foreign key. Nah, lanjut yang di charset charset sama dengan utf8mb4 ini, yaitu ini untuk kita menentukan set karakternya yang mendukung sebagai simbol dan emoji. Oke, lanjut di tabel mahasiswanya. Nah, di tabel mahasiswa ini ada ID, ada nama, jurusan, dan angkatan, dan juga dosen ID.
Nah, di dalam tabel mahasiswa ini jurusan itu verchart 50 yang artinya 50 karakter, dan kurang lebih sama penjelasannya tadi sama yang tabel dosen. Di situ cuman bedanya di foreign dosen ID integer, foreign key. Nah, artinya di sini ada foreign key-nya, yaitu relasinya antar tabel dengan dosen. Nah, lanjut di one delete set null ini jika data dosen itu terkait dihapus, maka dosen ID pada mahasiswa ini akan otomatis menjadi nol. Nah, bukan ikut terhapus ya. Nah, lanjut ke on update cascade. Nah, jika ID dosen itu diubah, maka dosen ID pada tabel mahasiswa ini akan ikut menyesuaikan secara otomatis. Nah, lanjut di tabel nilai. Oke, di tabel nilai ini sama juga create tabel nilai. Nah, di isinya itu ada ID mahasiswa, mata kuliah, dan nilai semester. Nah, di sini ada tambahan di nilai, yaitu tipe datanya float, yang artinya itu desimal. Nah, misalnya nilai itu ada 80,5, 95,5, seperti itu. Nah, lanjut. Ini perintahnya sama juga, foreign key. Di sini ada relasinya dinilai sama dengan mahasiswa. Nah, lanjut kita untuk mengecek tabel yang sudah berhasil kita buat, yaitu show tables. Nah, di sini udah ada tabel dosen, mahasiswa, dan nilai yang sudah kita input tadi. Nah, cara mengisi data yaitu insert, menggunakan insert. Nah, di sini kita akan insert into dosen, nama, bidang, values, yang artinya itu kita membuat tabel mengisi tabel dosen. Di situ ada namanya, ada bidangnya. Nah, contohnya di sini ada namanya Dr. Andi Prasetyo. Bidangnya itu algoritma dan AI. Nah, fungsi dari values nih itu digunakan untuk kita menambahkan data baru ke tabel dosen. Oke, lanjut di insert mahasiswa, sama juga di isi data mahasiswa. Di sini ada nama, jurusan, angkatan, dan dosen ID. Nah, di sini ada namanya Budi Santoso, terus jurusannya informatika, dan angkatannya itu tahun 2022. Nah, dosen ID-nya itu 1. Nah, lanjut di insert nilai, yaitu kita menambahkan isi data nilai. Nah, di dalam isi data nilai ini ada mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, dan semester. Nah, contohnya ini ada mahasiswa ID-nya 1, terus mata kuliahnya itu basis data, dan nilainya itu 85, dan dia itu semester 3. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anes, di bagian verifikasi data. Sebelumnya kita pindah tempat dulu ya teman-teman. Pindah dulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian verifikasi data. Pertama kita cek isi tabel dan struktur. Sebelumnya saya akan menjelaskan verifikasi dan menampilkan data. Itu artinya kita memverifikasi data yang sudah dimasukkan sekaligus melatih beberapa jenis query select. Yang pertama kita akan menampilkan dulu
isi data dari tabel dosen dengan query-nya select bintang from dosen, yang artinya menampilkan isi data dari tabel dosen. Di sini ada 3 isi datanya, ada ID, nama, ada bidangnya. Lalu kita lanjut untuk menghitung jumlah total baris data pada tabel mahasiswa dengan query-nya select from bintang alias total mahasiswa from mahasiswa atau dari tabel mahasiswa. Lalu di sini muncul nih jumlah total baris data pada tabel mahasiswanya ada 10. Lalu kita lanjut ke deskripsi mahasiswa. Kita akan menampilkan deskripsi mahasiswanya. Di sini ada file tipe datanya null, k, default, extra. File-nya ada ID, nama, jurusan, angkatan, dosen. Di sini ada 5 row inset. Lanjut ke uji query join, yang artinya untuk menggabungkan tabel mahasiswa, dosen, dan nilai menjadi satu hasil. Nah, si on ini digunakan untuk menyamakan kolom penghubung antar tabel. Di sini query-nya select nama mahasiswa, nama dosen, alias dosen, nama mata kuliah, menilai dari tabel mahasiswa, dan menghubungkan antar tabel di mana nilainya di atas lebih dari sama dengan 80 berdasarkan nilai deskripsinya yang paling tertinggi. Nah, muncullah nih ada 8 datanya, 95 sampai 82. Nah, jadi itu jadi terurut dari 95 sampai 82, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Iya. Lalu kita tampilkan semua mahasiswanya dengan query select bintang from mahasiswa. Ini untuk menampilkan tabel mahasiswanya. Ya, untuk menampilkan tabel mahasiswanya. Muncullah nih 10 isi datanya. Bisa dilihat, ini ada ini, ID, nama, jurusan, angkatan, dosen, ID. Lalu kita lanjut ke filter mahasiswa angkatan 2022. Query-nya select nama, jurusan, angkatan. Nanti kita akan menampilkan nama, jurusan, dan angkatannya dari tabel mahasiswa atau from mahasiswa di mana angkatannya 2022. Lalu muncullah nih nama, jurusan, angkatan 2022 karena kita mau minta angkatan 2022 doang. Ada 3 namanya di sini. Nah, di select itu kita akan memilih nama, jurusan, angkatan. Nah, dari tabel mahasiswa, nah di mana angkatan itu sama dengan 2022. Nah, tampillah jadi seperti ini. Ada nama, jurusan, dan angkatan. Iya. Lanjut ke cari nama dengan like. Nah, perintah like ini maksudnya tuh untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Nah, di sini kita akan tampilkan nama jurusan dari tabel mahasiswa, di mana nama like-nya Dewi atau nama like-nya Putri. Nah, maksud dari persennya ini adalah berarti karakternya bebas apa saja di depan atau belakang kata kunci. Nah, sebelumnya itu like itu artinya kita memilih kata kuncinya. Iya. Dan yang persen itu untuk mengunci kata-katanya. Iya. Lalu muncullah nih Sari Dewi dan Fitriani Putri. Ya, karena di Sari Dewi itu ada kata kuncinya Dewi. Kurang Fitri. Lebih sama juga dengan Fitriani Putri. Nah, jadi kata kuncinya itu Putri. Lalu kita lanjut ke urutkan nilai tertinggi atau order by. Di sini kita akan menampilkan data dari tabel nilai berdasarkan nilai deskripsi limit 5. Nah, kita akan menampilkan select bintang from nilai order by nilai deskripsi limit 5, yang artinya kita akan menampilkan nilai berdasarkan nilai deskripsi limit 5 dari yang tertinggi hingga yang terkecil. Lalu muncullah nih 5 isi data tersebut. Nah, dengan nilai yang tertinggi itu ada 95 dan yang terendah itu 87. Oke.
Oke, nah itu tadi penjelasan lengkap mengenai proses pembuatan database kampus DB melalui dari membuat database, membuat 3 tabel dengan tipe data dan relasinya masing-masing, mengisi data dengan insert, nah sampai menampilkan dan menyaring data dengan berbagai perintah select, join, where, like, dan order by. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami dasar dari pembuatan database relasional itu menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.